Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairah Purba. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan media pembelajaran mengenai struktur tumbuhan dan fungsinya. Materi struktur dan fungsi tumbuhan dipelajari di kelas 4 semester 1. Di sini saya akan mulai menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, dan yang terakhir ada buah dan biji. Pertama, akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah. Akar biasanya berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Bentuk akar sebagian besar meruncing pada ujungnya. Bentuk runcing memudahkan akar menembus tanah. Secara umum, akar memiliki beberapa bagian utama, yaitu yang pertama inti akar, rambut akar, dan tudung akar. Bagian-bagian akar. Di sini saya menampilkan gambar, yaitu terlihat pada video saya ada inti akar, rambut akar, dan tudung akar. Jenis-jenis akar terbagi dua, yang pertama akar serabut, yang kedua akar tunggal. Gambarnya bisa dilihat pada video saya. Akar serabut. Akar serabut adalah akar yang berukuran kecil-kecil yang tumbuh di pangkal batang. Akar seperti ini dimiliki oleh tumbuhan seperti rumput, padi, jagung, tebu, dan pohon bambu. Akar serabut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk seperti serabut, bagian ujung dan pangkal berukuran hampir sama besar, dan yang terakhir, semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar utama kelanjutan dari batang yang tumbuh lurus ke bawah, sedangkan akar-akar yang lainnya merupakan cabang dari akar tunggang. Contohnya itu mangga, jeruk, tomat, durian, dan kacang-kacangan. Akar ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki akar pokok. Yang kedua, akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang kecil. Dan yang terakhir, perbedaan akar pokok dan akar cabang sangat nyata. Selain kedua akar di atas, terdapat beberapa akar khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan tertentu. Tahukah kamu akar apa sajakah itu? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, akar gantung. Akar gantung berfungsi sebagai pengisap udara untuk bernapas. Akar ini tumbuh pada batang atau cabang pohon. Karena itu, bagian ini menggantung di udara. Akar gantung juga dapat menyerap air dan mineral tanah, namun hal itu terjadi bila pertumbuhannya sudah mencapai tanah. Contoh tumbuhan ini yaitu pohon beringin. Yang kedua, ada akar tunjang. Akar ini tumbuh dari bagian bawah akar ke segala arah. Akar tunjang dapat menunjang atau menyangka batang agar tidak roboh. Biasanya tumbuhan yang hidup di pantai memiliki akar tunjang. Akar ini dapat membantunya menghadapi hempasan gelombang. Akar ini tumbuh dari bagian bawah batang, contohnya pada pandan duri atau tumbuhan bakau. Akar napas.
Akar napas tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Akar napas ada yang dimiliki tumbuhan darat atau tumbuhan di darat, dan ada yang dimiliki tumbuhan air. Akar napas merupakan cabang-cabang akar. Akar napas memiliki banyak celah untuk jalan masuk udara, misalnya akar pohon kayu api. Akar pelekat. Akar ini tumbuh di sepanjang batang. Akar tersebut berguna untuk menempel pada kayu, tumbuhan lain, atau tembok. Akar pelekat dimiliki tumbuhan yang memanjat, misalnya akar tumbuhan lada dan sirih. Fungsi akar. Yang pertama, menyerap air dan zat hara atau mineral. Tumbuhan memerlukan air dan zat hara untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memperoleh kebutuhannya tersebut, tumbuhan menyerapnya dari dalam tanah dengan menggunakan akar. Yang kedua, menunjang berdirinya tumbuhan. Akar yang tertancap ke dalam tanah berfungsi sebagai pondasi bangunan. Akar membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh di atas tanah. Yang ketiga, sebagai alat pernapasan. Selain menyerap air dan zat hara, akar juga menyerap udara dari dalam tanah. Yang terakhir, sebagai penyimpan makanan cadangan. Pada tumbuhan tertentu seperti ubi dan bengkoang, akar digunakan sebagai tempat penyimpan makanan cadangan. Yang kedua, ada bagian batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang amat penting. Batang dapat diumpamakan sebagai sumbu tumbuhan. Batang umumnya tumbuh di atas tanah. Batang sebagai tempat tumbuhan daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengangkat air dan mineral dari akar. Batang berbentuk silinder dan umumnya bercabang. Batang tumbuh ke arah datangnya cahaya. Ini maksudnya untuk memperoleh cahaya matahari yang cukup. Batang tumbuhan juga berguna bagi manusia. Batang bermanfaat sebagai bahan makanan dan industri. Manfaat sebagai bahan makanan misalnya sagu dan tebu. Manfaat sebagai bahan industri misalnya bambu dan tebu. Jenis-jenis batang terbagi menjadi 3. Yang pertama, batang basah, contohnya bayam. Yang kedua, batang berkayu, contohnya pohon jati. Yang ketiga, batang rumput, contohnya tanaman padi. Yang pertama, tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair, misalnya bayam dan tanaman brokoli. Yang kedua, tumbuhan batang berkayu mempunyai kambion. Kambion adalah bagian di dalam batang yang hanya dimiliki tumbuhan batang berkayu. Kambion mengalami 2 arah pertumbuhan. Pertumbuhan kambion ke arah luar membentuk kulit. Pertumbuhan kambion ke arah dalam membentuk kayu. Akibat pertumbuhan kambion, batang bertambah besar. Contoh tumbuhan yang memiliki batang berkayu adalah pohon jati, jambu, durian, rambutan, nangka, dan pohon mahoni. Yang ketiga, tumbuhan batang rumput mempunyai ruas-ruas yang nyata dan tidak keras, sering berongga, misalnya tanaman padi dan rumput-rumputan. Fungsi pada batang. Yang pertama, penopang. Fungsi utama batang adalah menjaga agar tumbuhan tetap tegak dan menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya, khususnya matahari. Yang kedua, pengangkut. Batang berguna sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Selain itu, batang berperan penting dalam proses pengangkutan zat-zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, penyimpanan. Pada beberapa tumbuhan, batang berfungsi sebagai penyimpanan makanan cadangan. Misalnya pada tumbuhan tebu dan kaktus. Makanan cadangan ini akan digunakan saat diperlukan. Yang terakhir, alat perkembangbiakan. Batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Hampir semua pertumbuhan vegetatif, baik secara alami maupun buatan, menggunakan batang. Yang ketiga, bagian tumbuhan adalah daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang hanya tumbuh dari batang. Tahukah kamu, warna hijau dari daun disebabkan adanya zat hijau daun. Zat hijau daun disebut klorofil. Daun biasanya berbentuk tipis, melebar, dan berwarna hijau.
Ada daun yang hijau muda dan ada daun yang hijau tua. Namun demikian, ada juga daun tumbuhan yang tidak berwarna hijau, misalnya daun puring. Daun yang lengkap memiliki bagian-bagian berupa pelepah, tangkai, dan helai daun. Bagian-bagian daun terdiri atas tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Daun pisang dan daun bambu memiliki bagian daun yang lengkap. Akan tetapi, kebanyakan tumbuhan mempunyai daun yang tidak lengkap. Misalnya, ada daun yang terdiri atas tangkai dan helai daun saja. Sebagian besar tumbuhan seperti ini misalnya daun nangka dan mangga. Ada pula daun yang hanya terdiri atas pelepah dan helai daun. Contohnya itu daun seperti daun padi dan jagung. Bagian daun yang umumnya paling kelihatan adalah helai daun. Jenis-jenis daun. Jenis-jenis daun terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, daun menyirip. Yang kedua, daun melengkung. Yang ketiga, daun menjari. Dan yang terakhir, daun sejajar. Yang pertama, menyirip. Tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan. Contoh, tumbuhan yang memiliki jenis tulang seperti ini adalah tulang daun jambu, mangga, dan rambutan. Yang kedua, melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis melengkung. Tulang daun jenis ini dapat kita temukan pada berbagai tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Misalnya, tulang daun sirih, gadung, dan genjer. Yang ketiga, menjari. Tulang daun menjari bentuknya seperti jari-jari tangan manusia. Misalnya tulang daun pepaya, jarak, kedelai pohon, dan pohon kapas. Yang terakhir, sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar, tiap-tiap ujung tulang daun menyatu. Misalnya tulang daun tebu, padi, dan semua jenis tumbuhan yang berumput. Jenis daun berdasarkan jumlah helai daun terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama daun tunggal dan yang kedua daun majemuk. Fungsi pada daun. Yang pertama, pembuatan makanan. Daun berguna sebagai dapur tumbuhan. Di dalam daun terjadi proses pembuatan makanan. Yang kedua, pernapasan. Di permukaan daun terdapat mulut daun atau stomata. Melalui stomata, pertukaran gas terjadi. Daun mengambil karbon dioksida dari udara dan melepas oksigen ke udara. Yang ketiga, penguapan. Tidak semua air yang diserap akar dipakai oleh tumbuhan. Kelebihan air ini jika dibuang dapat menyebabkan tumbuhan menjadi busuk dan mati. Yang keempat, turut berperan dalam proses penyerapan air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kelima, bahan perkembangbiakan misalnya pada cocor bebek. Yang terakhir, tempat penyimpanan cadangan makanan misalnya pada bawang merah dan lili. Yang keempat, bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga mempunyai bagian-bagian tertentu yang sangat penting untuk perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang telah mengalami penyerbukan akan tumbuh menjadi buah dan biji yang kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jenis-jenis bunga. Ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala butik, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, kelopak, dan dasar bunga.
Kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian yang membungkus mahkota sebelum mekar. Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga sewaktu masih kuncup. Pada umumnya, kelopak bunga berwarna hijau. Yang kedua, ada mahkota. Bentuk dan warna mahkota sangat menentukan keindahan bunga. Umumnya, mahkota merupakan bagian bunga yang berwarna-warni dan indah. Keindahan mahkota bunga membuat kumbang tertarik untuk mengisap madu bunga. Ada juga tanaman yang mahkotanya tidak berwarna, misalnya bunga rumput dan kelapa. Yang ketiga, benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Benang sari terletak di bagian tengah bunga. Yang keempat, putik. Putik terletak di bagian tengah bunga. Ukuran putik lebih besar daripada ukuran benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina. Yang terakhir, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai tempat duduknya bunga. Tangkai bunga menghubungkan bunga dengan batang. Fungsi pada bunga. Yang pertama, tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga. Air dan mineral dari akar sampai ke bunga melalui batang dan tangkai bunga. Yang kedua, kelopak bunga berfungsi untuk membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Yang ketiga, mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah, berfungsi untuk menarik serangga. Yang terakhir, putik dan benang sari terletak pada mahkota bunga. Putik merupakan alat kelamin betina, sedangkan benang sari alat kelamin jantan. Struktur tumbuhan yang kelima, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Buah beraneka ragam bentuk, rasa, dan juga warnanya. Ada buah yang berbentuk bulat seperti buah apel, buah kelengkeng, buah jeruk, dan buah rambutan. Ada juga buah yang berbentuk lonjong seperti buah pepaya dan buah mangga. Jenis-jenis buah. Bagian-bagian pada buah terdiri dari kulit buah. Lapisan paling luar untuk melindungi buah. Yang kedua, tangkai untuk tempat melekat atau bergantung pada ranting. Yang ketiga, daging buah, bagian buah yang dapat dimakan. Yang terakhir, biji, bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Fungsi pada buah. Yang pertama, buah melindungi bakal tumbuhan baru. Yang kedua, buah merupakan cadangan makanan. Yang terakhir, buah menarik organisme lain untuk membantu menyebarkan tanaman tersebut, misalnya buah kopi. Struktur tumbuhan yang terakhir yaitu biji. Makanan pokok penduduk Indonesia beraneka ragam. Ada yang makanan pokoknya berupa beras, jagung, atau gandum. Tahukah kamu bahwa makanan pokok tersebut berasal dari bagian tumbuhan yang bernama biji? Selain contoh makanan tadi, masih banyak lagi bahan makanan yang berasal dari biji. Contohnya kopi, coklat, kenari, kelapa, dan sebagainya. Jenis-jenis biji. Yang pertama, tumbuhan biji terbuka memiliki biji yang tidak dibungkus oleh daging buah, misalnya pakis haji, meninjo, pinus, dan damar. Yang kedua, tumbuhan biji tertutup memiliki biji yang dibungkus oleh daging buah seperti alpokat, jeruk, apel, pepaya, jambu biji, dan mangga. Fungsi pada biji. Biji bagi tumbuhan antara lain berguna untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Biji berguna sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Sekian media pembelajaran dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.